Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan dapat berkumpul dan dapat menuntut ilmu yang berguna untuk kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hafiza dan Rafika Mehera. Nah, di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang medan listrik. Nah, baiklah, di medan listrik ini kami akan menjelaskan atau membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama tentang apa itu medan listrik, yang kedua garis-garis medan listrik, yang ketiga kuat medan listrik, dan yang keempat energi medan listrik. Nah, penjelasan yang pertama akan saya sampaikan sendiri dan pemateri yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Rafika Mehera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang medan listrik dan garis-garis medan listrik. Nah, di sini kita ke pembahasan yang pertama, yaitu medan listrik. Apa sih medan listrik, ya kan? Medan listrik adalah benda bermuatan yang mengalami gaya listrik, di mana medan listrik ini merupakan gaya elektrostatik yang dialami oleh suatu satuan muatan positif yang diletakkan di titik setiap satuan muatan. Nah, arah medan listrik dari suatu benda yang bermuatan dapat digambarkan menggunakan garis-garis medan listrik, yang dimana untuk muatan positif garis gaya listriknya itu dengan arah keluar dari muatan, sedangkan untuk muatan yang negatif dia memiliki garis gaya listrik yang arah masuknya itu ke dalam muatan. Nah, untuk persamaan rumus medan listrik itu sendiri adalah F sama dengan Q dikali E, di mana Q merupakan muatan listrik itu, sedangkan E merupakan medan listrik. Nah, sedangkan jika sebuah muatan uji Q aksen diletakkan di dalam medan listrik dari sebuah benda bermuatan, kuat medan listrik E benda tersebut adalah besar gaya listrik F yang timbul di antara kedua dibagi besar muatan uji. Jadi persamaan rumusnya itu E sama dengan F per Q aksen atau F sama dengan E kali Q aksen. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu garis-garis medan listrik. Nah, garis-garis medan listrik ini merupakan garis-garis untuk mempermudah penggambaran medan listrik. Nah, untuk muatan titik, garis medan listrik digambarkan radial keluar atau menjauhi muatan itu jika muatannya positif. Nah, sedangkan ke arah dalam atau menuju muatan itu jika muatannya itu negatif. Nah, sesuai dengan gambar yang telah ditampilkan, nah seperti yang dilihat, jika muatannya positif, dia maka akan menuju keluar dari muatannya tersebut. Sedangkan untuk muatan yang negatif, dia akan masuk atau menuju ke dalam muatan tersebut. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi gambar pada slide. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B, yang dimana pada gambar A itu dia menunjukkan garis-garis medan listrik untuk dua muatan positif yang sama. Berarti sini ada sama-sama muatan itu positif. Nah, sedangkan gambar B dia menunjukkan garis-garis medan listrik yang disebabkan oleh muatan sama besar dengan tanda yang berlawanan. Artinya di sini ada muatan positif dan negatif. Jadi ada kombinasi dari muatan tersebut. Jadi dikenal juga dengan istilah dipol listrik. Nah, sifat-sifat dari garis medan listrik ini diantaranya yang pertama, garis-garis medan menunjukkan arah medan listrik. Medan menunjukkan ke arah yang menyinggung garis medan pada semua titik. Yang kedua,
Garis-garis tersebut digambarkan sedemikian sehingga magnitudo medan listrik E sebanding dengan jumlah garis yang melintasi daerah yang tegak lurus terhadap garis-garis itu. Jadi, semakin dekat garis-garis tersebut, maka semakin kuat medan yang bersangkutan. Nah, sifat yang ketiga adalah garis-garis medan listrik dimulai pada muatan positif dan berakhir pada muatan negatif, dan jumlah pada awal dan akhir sebanding dengan magnitudo muatannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Hafizah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kuat medan listrik. Nah, yang pertama yaitu merupakan besaran vektor karena memiliki arah. Dengan demikian, penjumlahan antara dua medan listrik atau lebih harus menggunakan penjumlahan vektor. Nah, kemudian besar medan listrik dan dari sebuah benda bermuatan listrik karena besar gaya kolom antara muatan sumber Q dan muatan uji Q. Maka rumus kuat medan listrik adalah sebagai berikut. E sama dengan K kali Q per R kuadrat, di mana E ini kuat medan listrik yang satuannya yaitu N per C. Kemudian Q merupakan muatan sumber yang satuannya yaitu C. Kemudian R ini merupakan jarak muatan uji terhadap muatan sumber yang mana satuannya yaitu M. Kemudian yang terakhir K yaitu konstanta. Kemudian yaitu di suatu titik akibat suatu muatan sumber. Nah, misalkan ada sebuah titik P yang berjarak R dari suatu muatan sumber Q, maka arah kuat medan listrik di titik P searah dengan gaya elektrostatis yang dialami oleh sebuah muatan uji kapsel yang bermuatan positif yang diletakkan di titik tersebut dan digambarkan sebagai berikut. Nah, gambarnya bisa kita lihat di PPT. Nah, yang selanjutnya itu akibat beberapa muatan. Nah, medan listrik adalah gaya listrik persatuan muatan karena listrik mengikuti prinsip superposisi antara secara vektor. Kemudian hal ini berarti kuat medan listrik dari beberapa muatan titik adalah jumlah vektor kuat medan listrik dari masing-masing muatan titik. Materi yang terakhir yaitu energi medan listrik. Nah, medan listrik merupakan menyimpan energi. Rapat energi suatu medan listrik diberikan oleh kita dapat melihat rumusnya di PPT. Kemudian yang mana ini merupakan permittivasi di mana medan listrik terdapat dalam ruang vakum. Kemudian E sendiri merupakan vektor dalam medan listrik. Selanjutnya yaitu flux listrik. Apabila terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, maka hasil kali antara kuat medan listrik E dan luas bidang A yang tegak lurus dengan medan listrik itu disebut dengan flux listrik. Nah, rumusnya kita dapat lihat di PPT. Alhamdulillah, selesai sudah materi tentang medan listrik. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Di sini kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan penjelasannya. Dan akhir kata kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.